Kalau kita melihat tokoh-tokoh yang ada di sekitar Tuhan Yesus, ada banyak yang kita tahu, ada banyak yang tersimpan di memori kita, tapi seringkali kita tidak tahu dari mana sumber pengetahuan kita. Apa yang disampaikan di dalam Injil seringkali tidak memadai, tidak mencukupi untuk menjawab keingintahuan kita. Karena itu sejak lama itu ada orang-orang yang menuliskan hal-hal yang dalam tanda kutip menjawab keingintahuan dari orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, sekarang begini dulu, ambil contoh. Eh, ini kalau kalau tidak belajar nggak akan kita bisa tahu. Sekarang begini, Bapak Ibu di paroki itu ada yang bertugas ngurusi orang meninggal, Ada. ada kan ya? Kemudian kelompok atau yang bertanggung jawab atas orang-orang meninggal itu memakai nama pelindung siapa? Nggak hafal, Pak. Nggak Hah? tahu. Nama pelindungnya Santo Yusuf. Yusuf, Santo. Santo Yusuf. Santo Yusuf kan. Nah, sekarang lihat kenapa kok Santo Yusuf pelindungnya? Kenapa? Semua tahu pelindungnya Santo Yusuf. Tetapi mengapa kok yang dipilih itu Santo Yusuf? Apakah ada dasar? Nah, ya ada. Nah, kemudian kalau dicari-cari, kok bukan dicari-cari ya, kalau dicari asal-usulnya, lalu kita akan menemukan begini. Ada satu kitab ya yang menjadi dasar pemilihan nama Santo Yusuf. Jadi Santo Yusuf seringkali disebut sebagai apa? Pelindung orang yang meninggal bahagia. Nah, itu adanya di asalnya ya, awalnya. Itu dari sebuah kitab, dan kitab itu namanya Sejarah Yusuf Tukang Kayu. Gitu. Kitabnya ada. Sekarang jauh lebih gampang mempelajarinya. Jadi yang di dalam Injil ada informasi tentang Yusuf, tetapi dalam Injil kita menemukan Santo Yusuf sama sekali tidak pernah berbicara. Itu kalau kita membaca Injil, mau Injil Matius, mau Injil Lukas, kita menemukan, loh, Santo Yusuf sama sekali tidak berbicara. Tetapi apakah benar selama hidup nggak bicara? Nggak mungkin. Nah, kita menemukan di dalam kisah-kisah, di dalam kitab-kitab yang tidak termasuk dalam kitab suci, itu ada hal-hal yang mengisahkan kehidupan Yusuf. Kapan Santo Yusuf meninggal? Waktu Oh, ada ya, Pak, masih ya? kecil, sebelum Yesus bekerja, atau kapan? Nah, saya tidak minta Bapak Ibu menjawab, tapi jawabannya itu bisa ditemukan di dalam kitab yang sama itu. Kemudian yang lain lagi, ini kalau kita membaca Injil Lukas, kita akan menemukan Yesus di bait Allah itu menampakkan bahwa dia cerdas. Yesus cerdas. Kemudian Yesus itu anak Allah. Ketika dewasa dia bisa membuat berbagai mukjizat. Lalu pertanyaannya, sejak kapan Yesus punya kuasa itu, mempraktekannya, mengendalikannya? Nah, itu tidak kita temukan di dalam teks kitab suci, tetapi kita temukan di ya kitab kalau yang saya sebut ini tadi ya, itu Injil masa kanak-kanak Thomas. Atau Bapak Ibu dalam hal ini mungkin pernah mendengar cerita, tapi bukan dari orang Katolik. Yesus membuat burung dari tanah liat, meniupnya, lalu jadi burung sungguhan. Nah, itu ada di Injil masa kanak-kanak Thomas itu tadi. Nah,
Kemudian yang berikutnya lagi. Sekarang begini, sebutkan nama orang tua Bunda Maria. Hana dan Yoakim. Semua orang Katolik pasti tahu nama itu kan. Tapi pertanyaannya tahu dari mana? Nah, kalau Bapak Ibu cari sekarang gampang sekali nyarinya ya. Dan Bapak Ibu akan menemukan nama itu, nama orang tua Maria itu di satu kitab lain yang judulnya Proto-Evangelium Yakobus. Di dalam kitab suci ada nama itu? Tidak ada. Kita tidak menemukan nama Yoakim, kemudian Ana, itu. Enggak. Kemudian bagaimana kehidupan Bunda Maria sebelum ya tinggal bersama dengan Yusuf? Itu ada di dalam kitab suci, di dalam keempat Injil kita tidak menemukan. Paling cepat yang kita temukan di dalam Injil Lukas, Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel dan mendapatkan tugas itu. Ya, tapi kalau kita ingin tahu dan keingintahuan itu ternyata sudah sejak lama ya. Dan kemudian itu menemukan jawaban dalam itu satu kitab yang disebut Proto-Evangelium Yakobus. Nah, kemudian yang lain lagi. Sekarang begini, Bapak Ibu tolong mengingat, ini pengetahuan umum Katolik yang orang Katolik pasti tahu. Di mana Rasul Petrus dikuburkan. Basilika Saint Peter. Sudah ada basilikanya waktu dikuburkan? Tentu belum. Belum. Tapi kalau bicara tempat, itu ada di Roma, ada di Vatikan, di Bukit Vatikan gitu ya. Kemudian, semua orang Katolik juga tahu kalau Petrus itu disalib, tapi posisinya terbalik. Kepala di bawah, bukan kepala di atas. Semua tahu itu kan? Tapi tahu dari mana? Nanti kita harus lihat, kita akan memeriksa yang seperti itu juga. Jadi kita akan tahu itu, bisa lihat itu di Akta Petri, Kisah Petrus. Nah, sekarang begini, ada kita memilih, saya memilih ya, 6 tokoh di sekitar Tuhan Yesus, mulai dari Maria, Yusuf, Yohanes Pembaptis, kemudian Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan Maria Magdalena. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan Injil, ada banyak pertanyaan yang bisa jadi muncul ketika membacanya. Ada hal-hal yang tidak diceritakan di dalam Injil. Tapi orang tetap ingin tahu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita membuka juga apa yang disebut sebagai kitab-kitab apokrif, apokrifa, apokrifon kalau dalam bahasa Yunani, yang artinya tersembunyi. Jadi sekarang silakan Bapak Ibu mengingat begini saja. Kita tahu di dalam kitab suci ada Injil ya, Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, terus ada kisah para rasul. Ini sumber utama ketika mempelajari 6 tokoh itu. Tetapi di samping itu ternyata ada kitab-kitab lain yang ditulis ya, yang ditulis di abad kedua sampai abad keempat. Kitab-kitab itu tidak termasuk dalam kitab suci. Awalnya dibaca oleh beberapa gereja ya, tapi kemudian tidak masuk dalam kitab suci. Nah, sumber-sumber di luar kitab suci ini nanti juga akan kita pelajari. Tapi memang perlu ada catatan ya tentang kitab-kitab yang tidak termasuk dalam kitab suci ini. Begini dulu. Jadi kita tolong membayangkan ada kitab-kitab yang masuk dalam kitab suci, dan di masa itu ada banyak kitab lain yang beredar,
tapi tidak diterima sebagai kitab suci, tidak dimasukkan dalam kitab suci. Walaupun begitu, ada bagian-bagian dalam kitab-kitab itu yang tetap diterima oleh gereja. Diterima oleh gereja. Ambil contoh itu tadi. Nama orang tua Maria itu Yoakim dan Anna. Apakah gereja pernah menolak itu? Apakah ada orang Katolik pernah membantah itu? Enggak ada. Gereja juga menerima bahwa Petrus disalib dengan kepala di bawah. Semua orang Katolik tahu itu dan tidak pernah mempersoalkan itu. Tapi itu sumbernya dari kitab-kitab yang tidak termasuk dalam kitab suci. Ada banyak yang seperti itu ya. Bapak Ibu kenal sama Vero yang mengusap wajah Yesus itu, yang Tahu. mengusap wajah Yesus itu. Itu begini, nama Veronica itu sebenarnya bukan nama. Vero itu artinya sungguh atau nyata, dan ikon itu artinya gambar. Veronica itu artinya gambar nyata. Ini dalam yang kita pahami, yang kita terima, yang kita biasa ketahui di dalam gereja Katolik, ada seorang perempuan yang mengusap wajah Yesus dengan kain ketika Yesus ya memikul salib. Lalu di kain tertinggal wajah Yesus. Nah, Veronikanya itu sebenarnya kainnya itu atau gambarnya itu loh. Nah, ada kisah seperti itu, tapi kita mengenal perempuan itu namanya Veronika. Tahu dari mana cerita tentang Veronika? Itu kisah tentang Veronika itu adanya di dalam kisah Pilatus. Iya, kalau kita baru pertama kali mendengar, ya enggak apa-apa, tetapi sekarang yang saya ajak Bapak Ibu perhatikan, di gereja kita percaya, kita tahu ini. Tapi sekarang pertanyaannya dari mana kita tahu apa sumbernya. Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Tentang Veronica kita tidak diskusikan, tapi hanya 6 tokoh tadi ya. Nah, jadi sekarang begini. Di luar 4 Injil, bahkan di luar 27 kitab di dalam Perjanjian Baru, ada kitab-kitab yang disebut sebagai kitab-kitab yang tersembunyi atau apokrifon. Kenapa kok ada kitab-kitab seperti ini? Nah, sekarang begini, kenapa kok ada kitab-kitab? Mengapa kok ada yang menulis kitab-kitab yang seperti ini? Alasan yang pertama, sejak awal banyak orang ingin mengetahui hal-hal berkaitan dengan Tuhan Yesus, Bunda Maria, Yusuf, terutama itu ya, yang tidak tertulis di dalam kitab suci. Jadi di dalam Injil kita menemukan ada kisah ini, tetapi bagaimana kehidupan Maria sebelum menjadi istri Yusuf? Orang kan penasaran, pengen tahu. Nah, kemudian yang berikut, karena itu muncullah atau ditulislah satu kitab yang kemudian disebut sebagai Proto-Evangelium Yakobus. Nanti kita bisa melihat detailnya, kitabnya seperti apa, isinya apa saja gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang tadi sudah saya sebut, saya ulang saja. Tuhan Yesus ketika dewasa, itu kan bisa membuat mukjizat, bahkan membangkitkan orang dari kematian. Sejak kapan Yesus punya kemampuan itu? Nah, kemudian orang ingin tahu, apakah sejak kecil Tuhan Yesus memiliki kemampuan itu? Kalau kita perhatikan, anak kecil tidak bisa sejak awal mengendalikan diri, sejak awal sudah tahu yang benar dan yang enggak benar. Nah, kemudian bagaimana dengan Yesus? Nah, rasa penasaran ini, keingintahuan ini kemudian dijawab oleh orang yang menulis Injil masa kanak-kanak Thomas.
Injil masa kanak-kanak Thomas. Di dalam Injil itu, waktu Yesus berumur 5 tahun, ya, umur 5 tahun, Yesus itu membuat burung, patung burung dari tanah liat, dan itu dilakukan di hari Sabat. Kemudian ada yang menegur, menegur Yesus, mengapa kamu melakukan ini, padahal ini adalah hari Sabat. Karena ditegur oleh orang itu, Yesus marah, lalu Yesus mengutuk anak itu, dan anak itu mati saat itu juga. Habis itu Yesus balik ke tempat yang membuat burung tadi, burung diambil, ditiup jadi burung sungguhan. Kemudian di lain kesempatan Yesus itu berjalan. Ada anak yang tidak sengaja menabrak bau Yesus. Yesus jalan, ada temannya, nabrak baunya. Yesus marah. Lalu Yesus mengatakan, kamu tidak akan melanjutkan perjalananmu. Mati anak itu. Kemudian orang tuanya protes, orang tua dari anak yang meninggal tadi protes kepada Yusuf. Nah, kemudian Yesus tahu itu. Lalu orang tua dari si anak tadi dikutuk, lalu jadi buta. Itu ketika Yesus kecil seperti itu. Kemudian Yesus itu sekolah apa enggak? Kemudian Yesus sekolah apa enggak ya? Nah, kalau kita mengikuti tradisi Yahudi, jawabannya lain. Tapi di Injil Thomas, kita menemukan, supaya Yesus lebih tenang, Yesus dikirim ke seorang guru. Kirim ke seorang guru. Karena tulisannya dalam bahasa Yunani, mula-mula guru itu mau mengajarkan alfabet. Ya. Alfa, beta, gamma, delta, gitu ya. Nah, kemudian guru itu mau ngajari Yesus untuk membuat huruf alfa dan kemudian akan beralih ke huruf beta. Yesus jawab. Yesus kecil itu jawab. Jawabannya, ajarkan aku apa itu alfa, ajarkan aku apa itu alfa. Setelah itu baru ajari aku beta. Ini ada murid kok kayak gini masih kecil lagi. Gurunya marah kan? Yesus dipukul sama guru itu. Yesus terima? Enggak. Yesus enggak terima. Yesus ganti mengutuk orang itu sehingga orang itu pingsan. Nah, ini Yesus yang tidak bisa atau belum bisa mengendalikan diri. Nanti sesudah mulai agak gede gitu ya, eh, Yesus menggunakan kekuatannya lebih positif. Menggunakan kekuatannya lebih positif. Bagaimana itu? Yesus sedang main dengan teman-temannya di atas atap. Dan kemudian temannya yang bernama Zeno jatuh dari atap lalu meninggal. Orang tua Zeno, teman Yesus tadi, marah dan menuduh Yesus mendorong Zeno sampai jatuh dan meninggal. Nah, ketika Yesus dituduh seperti itu, dia nggak terima. Kenapa? Aku tidak mendorong. Zeno jatuh sendiri. Karena orang tua Zeno nggak percaya apa yang dilakukan Yesus, Yesus menghidupkan kembali Zeno. Setelah Zeno bangun, Yesus tanya, apakah benar aku menjatuhkan kamu? Zeno jawab, enggak, aku jatuh sendiri. Kemudian di kesempatan lain, Yesus membantuin ayahnya. Yesus membantu Yusuf jadi tukang kayu. Nah, ketika Yusuf sedang melakukan satu pekerjaan untuk membuat perkakas,
Yusuf salah potong. Salah potong kayu. Jadi akibatnya kayunya lebih pendek sehingga ya kurang. Tadi harusnya cukup, tapi karena salah memotong jadi kurang. Nah, Yesus yang ya menemani Yusuf untuk melakukan pekerjaan itu, kemudian membuat kayunya menjadi lebih panjang dan pas ukurannya. Nah, itu contoh kisah kehidupan Yesus yang ada di dalam Injil Thomas. Nanti, jadi saya sampaikan cerita ini dulu. Nanti kalau pas belajar tentang Yusuf, kita menengok kisah ini. Apa yang dilakukan Yusuf pada waktu itu. Bagaimana repotnya mengurus anak yang cerdas sekaligus punya kuasa. Nanti kita perlu lihat itu untuk melihat kehidupan Yusuf itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat ada kitab yang lain, yaitu kitab yang ini, judulnya Sejarah Yusuf Tukang Kayu. Sejarah Yusuf Tukang Kayu. Lalu pertanyaannya juga sama. Ini sebelum menjadi suami Maria, Yusuf itu bagaimana? Bagaimana kehidupannya? Nah, di dalam ini kitab ini Sejarah Yusuf Tukang Kayu ini diceritakan sebelum menjadi suami Maria, Yusuf adalah seorang duda. Yusuf seorang duda, kemudian punya anak 6. Ada anaknya 6. Ya, kemudian disebut kok itu nama anak-anaknya itu. Yang laki-laki itu ada Yudas, Justus, siapa lagi? Yang perempuan itu ada nama yang 2 kan, yang perempuan 2, namanya Asia dan Lydia. Nah, kemudian ketika menjadi suami Maria, Yusuf itu umur 90 tahun. Umur 90. Dan kemudian Yusuf hidup sampai umur 111 tahun. Lalu ketahuan waktu Yusuf meninggal, Yesus berumur berapa udah ketahuan. Nah, ini cerita dari sejarah Yusuf tukang kayu, dan kemudian dari sini kita tahu ada tradisi yang tersimpan dan diyakini di dalam gereja Katolik. Yesus itu punya saudara kandung atau tidak. Gitu kan? Itu Yesus punya saudara kandung atau tidak. Orang-orang dari kelompok lain mengatakan, ya setelah melahirkan Yesus, Maria melahirkan anak-anak lain. Maka ada saudara-saudara Yesus. Tetapi di dalam tradisi Katolik sejak awal, ini dari abad kedua ya, dari sejak awal, itu dijelaskan, yang disebut saudara-saudara Yesus dalam Injil Markus bab 6 itu ya, itu adalah anak-anak bawaan Yusuf sebelum menjadi suami Maria. Ini menegaskan apa? Maria tetap perawan, Maria hanya melahirkan Yesus, dan Yesus adalah anak tunggal Maria. Nah, ini kelihatannya, loh, cerita kok belum pernah dengar ada kitab yang berjudul Sejarah Yusuf Tukang Kayu. Tetapi isi ceritanya seperti ini, nanti kita akan lihat lebih banyak lagi ya. Dan dalam kitab-kitab ini kita menemukan ada ajaran yang tersembunyi yang sebenarnya tetap kita pegang. Termasuk yang tadi saya sebut, Yusuf meninggal ketika usia sudah lanjut. Kemudian Yesus menemani Yusuf bersama dengan Maria tentu saja. Dan ketika Yusuf mau meninggal, itu situasi menakutkan karena ada malaikat maut datang.
Lalu yang dilakukan Yesus apa? Yesus memanggil malaikat Mikael dan Gabriel untuk membawa jiwa Yusuf. Nah, nanti dari sini sebenarnya kita ngerti mengapa Yusuf diangkat sebagai pelindung orang-orang meninggal dalam keadaan sukacita. Ya, kemudian berikutnya lagi. Oh, yang tadi sudah saya sebut tapi belum saya ceritakan isinya tadi ya. Yang karena sekalian menunggu, ada tulisan yang berjudul Proto-Evangelium Yakobus. Proto-Evangelium Yakobus. Nah, kemudian di dalam kitab ini, sebenarnya ini cerita tentang Bunda Maria. Cerita tentang Bunda Maria. Yoakim dan Ana itu orang kaya. Tapi sampai usia lanjut tidak dikaruniai anak. Lalu mereka berdua janji, kalau kami diberi anak, maka anakku akan kami persembahkan untuk Tuhan. Lalu lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Maria. Janjinya ini untuk Tuhan kan? Maka dari umur 3 tahun, anak ini sudah dipersembahkan kepada Allah. Anak ini tinggal di dalam bait Allah, diurus oleh para imam. Tinggal di bait Allah. Oh, dalam kisah ini disebutkan eh, makanannya nggak tanggung, nggak main-main. Ini catering dari surga. Kiriman makanan dari malaikat. Nah, Maria dirawat oleh para imam di bait Allah sampai umur 12. Loh, kok sampai umur 12? Iya. Eh, ini urusan perempuan ya. Urusan biologis perempuan, umur 12 menstruasi, dan ini agak enggak bisa. Perempuan tinggal di dalam bait Allah, padahal dia sudah menstruasi, nggak bisa. Ini akan menajiskan tempat suci itu. Maka kemudian harus dicari orang yang menjaga Maria setelah umur 12. Dan kemudian dikumpulkanlah para duda untuk dipilih menjadi pelindung bagi Maria. Dari antara para duda, itu ternyata yang dipilih adalah Yusuf. Nah, dari mana tahu kalau Yusuf yang dipilih? Para duda itu membawa tongkat ke bait Allah, lalu mereka para imam meminta tanda dari Tuhan, siapa yang akan menjadi penjaga Maria. Tongkat-tongkat sudah diambilin, tinggal tongkat Yusuf. Lalu dari tongkat Yusuf keluar burung merpati. Dan ini menjadi tanda Maria akan ada di dalam perlindungan Yusuf. Nah, kemudian Maria kan mengandung dari Roh Kudus kan ya. Yusuf curiga kan. Ini Maria sudah nggak benar. Para imam juga curiga. Untuk membuktikan mana yang benar, apakah Maria berzina atau tidak, maka kemudian Maria Yusuf oleh para imam disuruh minum air kutukan. Kalau Maria benar, minum air ini nggak ada masalah. Kalau Maria nggak benar dan minum air ini, maka Maria akan celaka. Nah, kemudian Maria meminum dan nggak ada masalah. Oh, berarti Maria memang tidak bersalah. Nah, kemudian pada waktu Yusuf harus ke Bethlehem untuk mengikuti sensus, ini Maria kan juga dibawa. Nah, kemudian begini, yang ada satu hal yang terjadi. Ketika Maria mau melahirkan, gua itu dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang, dan kemudian setelah cahaya itu hilang,
ada perawat yang membantu kelahiran, yang dalam arti tertentu ini urusan dewasa, penasaran dengan situasi Maria setelah melahirkan. Perawat itu, bidan itu namanya Salome. Karena dia pengen tahu, dengan menggunakan tangannya, dia menyentuh ya bagian tubuh Maria, dan saat itu juga tangannya terbakar. Tapi tangan itu kembali pulih setelah menyentuh bayi Yesus. Nah, dalam kisah ini, Bapak Ibu, kita menemukan kisah ini ditulis bukan hanya karena keingintahuan, bukan hanya untuk menjawab keingintahuan, tapi juga untuk membela keyakinan Kristiani bahwa Maria tetap perawan setelah melahirkan Yesus. Jadi bukan sekedar menjawab keingintahuan, tetapi ada sesuatu yang lain yang sesungguhnya mau disampaikan di dalam kisah yang ditulis dalam kitab apokrif ini. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau begitu, kalau ada nilainya, mengapa kok tidak diterima sebagai kitab suci oleh gereja? Alasan yang pertama itu jaraknya dengan para rasul terlalu jauh. Bapak Ibu silahkan mengingat yang sederhana saja ya. Kalau Yesus berkarya sampai tahun 40-an gitu ya. Para rasul berkarya mungkin sampai tahun 70, 80 gitu ya. Injil-injil ditulis, Injil-injil itu ya, ditulis paling lama tahun 90, itu Injil Yohanes. Tapi kitab-kitab yang disebut sebagai kitab apokrif ini munculnya, ditulisnya di abad kedua, tahun 150-an ke atas. Sehingga sumbernya kayaknya bukan dari para rasul, David. Itu yang kemudian membuat kitab ini tidak diterima. Kemudian alasan yang lain, begini Bapak Ibu, tolong mengingat begini. Kalau sekarang kita hanya tahu pusat gereja Katolik di Roma, gitu saja kan ya. Tapi awalnya di abad pertama, abad kedua ya, pusat kekristenan itu ada beberapa. Satu, Yerusalem. Dua, Antioquia di Syria. Tiga, Alexandria di Mesir. Empat, Roma. Jadi abad pertama, kedua, empat kota itu sudah menjadi pusat kekristenan. Nah, kitab-kitab apokrif tidak digunakan di semua gereja. Salah satu kriteria yang waktu itu digunakan untuk menentukan ini kitab suci atau bukan, itu adalah penggunaannya di dalam gereja. Kitab-kitab apokrif, Protoevangelium Yakobus, Injil masa kanak-kanak Thomas, kemudian sejarah Yusuf gitu ya, itu tidak merata penggunaannya. Kemudian alasan yang ketiga, ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan iman, pemahaman yang diterima dari para rasul. Ada yang nggak bisa diterima karena nggak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para rasul. Yang mana yang nggak sesuai itu? Kalau kita membaca kisah Bunda Maria tadi ya, loh, ini kok seperti kopian atau adaptasi dari kisah Samuel di 1 Samuel bab 1 bab 2. Ya, kemudian ketika Yesus lahir di Protoevangelium Yakobus tadi, waktu berhenti. Waktu berhenti. Nah, ini nggak bisa diterima. Kalau melihat Injil masa kanak-kanak Thomas, itu menjadi lebih jelas mengapa kok tidak diterima. Yesus waktu kecil membuat mukjizat, kemudian tampak Yesus kecilnya pemarah, ada apa sedikit, marah menggunakan kuasanya, bisa mematikan, bisa membuat buta, gitu.
Dan itu beberapa alasan mengapa kitab-kitab ini tidak diterima di dalam gereja Katolik. Tapi kemudian sekali lagi, walaupun tidak diterima itu tunggu dulu, tidak diterima di dalam gereja Katolik itu artinya tidak termasuk dalam kitab suci, ya, dan tidak boleh digunakan sebagai dasar pedoman iman, tidak boleh dibacakan dalam liturgi. Nggak boleh jadi pedoman dalam pengajaran iman, tidak boleh menjadi bacaan di dalam liturgi. Nah, yang saya sebut ini tadi semua, Bapak Ibu, masih ada nilainya, masih diterima di dalam tradisi gereja. Bapak Ibu tidak pernah mendengar Protoevangelium Yakobus dibacakan waktu misa, enggak pernah. Dan tidak akan. Dari dulu sampai sekarang enggak ada bacaan itu. Tetapi Bapak Ibu, kita tetap menerima bahwa orang tua Maria adalah Yoakim dan Anna. Kita tetap mengatakan Maria itu dipilih oleh Tuhan, oke? Dan kemudian dijaga dari dosa. Itu kita terima. Dan itu diceritakan atau disampaikan dalam bentuk cerita di dalam Protoevangelium Yakobus tadi. Jadi tidak diakui sebagai kitab suci, oke? Tidak digunakan sebagai bacaan dalam waktu misa, tidak dijadikan pedoman di dalam pengajaran iman, tetapi ada hal-hal yang bernilai yang diterima di dalam tradisi gereja. Sekarang gini, berikutnya contoh yang lain lagi. Di dalam kisah atau sejarah Yusuf tadi. Sekarang Bapak Ibu tolong mengingat, kalau Bapak Ibu punya foto keluarga kudus. Ada Yusuf, Maria, dan Yesus. Dan tolong amati, kalau foto ini memang berangkat dari tradisi Katolik, lukisan klasik, bukan lukisan modern ya. Tolong amati wajah Yusuf dan Maria. Bapak Ibu bisa memahami kan ya, kalau Yusuf itu wajahnya udah kelihatan dewasa atau tua. Tua, Pak. Sedangkan Maria, Si kecil muda. itu kelihatan kan ya kalau di gambar. Tapi gambar sekali lagi di gambar klasik loh ya, bukan gambar modern. Di Iya, gambar-gambar iya. klasik itu kelihatan. Nah, itu bukan improvisasi pelukis, tapi lukisan itu didasarkan pada sejarah Yusuf tukang kayu tadi. Jadi ada hal-hal yang kita tetap terima sebagai tradisi, dan kemudian itu ada di dalam kitab apokrif, tapi enggak dimasukkan dalam kitab suci. Tapi memang ada Bapak Ibu, ada kitab yang sama sekali jangan diikuti, sama sekali jangan dipercaya, enggak baca pun enggak apa-apa. Karena isinya memang tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Bapak Ibu pernah mendengar Injil Yudas? Injil Yudas. Pernah dengar. Ya. Itu mungkin berapa ya? 10 tahun yang lalu kali. National Geographic Indonesia menerbitkan ini Injil Yudas. Nah, dalam Injil Yudas ini diceritakan Yudas itu tidak berkhianat. Yudas itu hanya melakukan perintah Yesus. Melakukan perintah Yesus. Jadi Yudas kelihatannya berkhianat, padahal Yudas sedang melakukan perintah Yesus. Dan Yesus memuji Yudas karena sudah melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Ya, yang seperti ini bisa diterima? Sama sekali tidak bisa diterima kalau begitu. Kemudian, kalau novel Da Vinci Code, Bapak Ibu tahu? Iya, Pernah pernah baca, dengar. nonton Tapi filmnya? nggak baca. Ya, saya berusaha membaca, tapi nggak bisa saya membaca. Tapi kalau dipelajari lebih lanjut, itu kan ada unsur Yesus dekat sekali dengan Maria Magdalena kan. Nah, kedekatan Yesus dengan Maria Magdalena ini juga bukan
hasil apa namanya ya, imajinasi penulis. Saya jadi lupa ya siapa yang menulis Da Vinci Code gitu. Tapi sumbernya dari mana itu? Dari Injil Filipus. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus dekat dengan Maria Magdalena, sampai kemudian jadi suami istri, punya anak, dan seterusnya, gagasan awalnya itu ada di Injil Filipus. Yang itu jelas kenapa kok tidak diterima. Tidak sesuai dengan ajaran yang diwariskan oleh para rasul. Nah, ini untuk contoh-contoh Bapak Ibu ya, berkaitan dengan ini. Kita mau belajar tentang 6 tokoh yang ada di sekitar Yesus. Sumber utamanya tentu Injil, 4 Injil dan kisah para rasul. Ya, tapi kemudian keingintahuan kita yang ternyata sudah sejak awal itu mendorong kita untuk mempelajari kitab-kitab apokrif. Kitab-kitab di luar kitab suci, ya, tapi bercerita tentang Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan seterusnya. Nah, kalau mengingat cerita atau kisah atau kitab apokrif, ingat, tidak diakui sebagai kitab suci, tetapi ada unsur-unsur yang diterima di dalam gereja, dan ada pengajaran yang sesungguhnya mau disampaikan, tetapi dalam rupa cerita. Nah, sekarang untuk ringkasan ini ya, bukan ringkasan sih, tapi ini yang akan kita lihat. Malam ini kita akan belajar pendahuluan, mempelajari kitab apokrif untuk contoh saja. Lalu kitab apokrif itu banyak sekali, tapi kalau berkaitan dengan Maria, nanti yang akan kita pelajari 4 Injil ya. Terus ada Protoevangelium Yakobus. Karena Protoevangelium Yakobus itu terutama bercerita tentang Bunda Maria. Lalu kalau bicara tentang Yusuf, kita lihat Yusuf itu ya muncul di Injil Matius dan di Injil Lukas. Markus, Yohanes nggak bisa tentang Yusuf. Anehnya, ini di Protoevangelium Yakobus ada kisah Yusuf tentu saja. Kemudian di dalam kisah Injil masa kanak-kanak Thomas, Yusuf punya peran penting. Lalu ada kitab yang khusus bicara tentang Yusuf, yaitu sejarah Yusuf tukang kayu. Kemudian tokoh berikutnya, ada Yohanes Pembaptis. Ada Yohanes Pembaptis ya. Nah, sumbernya ini 4 Injil. Karena 4 Injil bicara tentang Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis juga diceritakan dalam Protoevangelium Yakobus. Ada ini berkaitan dengan Herodes yang mau membunuh anak-anak Yesus. Yohanes Pembaptis kecil itu jadi sasaran, tapi kemudian disembunyikan oleh Tuhan. Kemudian ada kitab tersendiri yang ditulis, yaitu kehidupan Yohanes Pembaptis. Nah, berikutnya kalau mau belajar Rasul Petrus, belajar Rasul Petrus, yang kita perlu perhatikan, 4 Injil berbicara tentang Petrus, kisah para rasul juga berbicara tentang Petrus. Lalu ada kitab tersendiri, ini kisah Petrus. Bapak Ibu pernah nggak menonton film tahun berapa ya, 90-an kali, Quo Vadis? Pernah nonton film Quo Vadis atau enggak? Nggak pernah, nanti carilah. Jadi Petrus meninggalkan kota Roma karena di Roma ada penganiayaan. Lalu Yesus datang berpapasan berjumpa dengan Petrus. Yesus memikul salib, papasan dengan Petrus. Lalu Petrus bertanya kepada Yesus, Quo Vadis Domini? Nah, dari situ muncul Quo Vadis. Kamu mau kemana engkau Tuhan? Quo Vadis Domini?
Yesus menjawab, aku mau ke Roma karena di sana umatku dianiaya. Jadi ada kitab. Nah, kemudian di sini juga kita akan menemukan bagaimana Petrus disalib dengan posisi terbalik. Kemudian Rasul Yohanes. Ini ada 4 Injil juga bicara tentang Rasul Yohanes. Kisah para Rasul sedikit, nggak ngomong, hanya disebut. Kemudian ada satu kitab khusus, ya, yang judulnya ini Sejarah Yohanes oleh Prochorus. Ini saya belum diskusikan karena mengingat ini tadi kita hanya menyebut contoh ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir itu ada Maria Magdalena. Nah, sumbernya kita akan pelajari nanti dari keempat Injil. Sebenarnya ada tulisan dari kitab apokrif Injil Maria Magdalena. Tetapi mengingat isinya, kita tidak akan mendiskusikannya. Kenapa kok nggak didiskusikan? Kitab atau Injil Maria Magdalena itu eh, digolongkan termasuk dalam kitab aliran sesat atau ajaran sesat. Setelah Yesus wafat, Maria Magdalena yang jadi jagoan. Para rasul saja ngikut tunduk kepada Maria Magdalena. Nah, ini kan nggak sesuai dengan ajaran para rasul kan? Maka kalau saya ajak Bapak Ibu diskusikan itu nanti bukan menerima sesuatu yang positif malah jadi bingung atau nggak jelas atau lebih parah jadi benci sama Maria Magdalena. Nah, Bapak Ibu sampai di sini dulu kalau ada yang perlu disampaikan atau diusulkan silahkan. Tapi batas kita belajar hanya 6 tokoh itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau apa ya ada yang perlu diusulkan kita perlu belajar ini berkaitan dengan tokoh-tokoh itu boleh silahkan. Ya silahkan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu, kami persilahkan jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau ingin diklarifikasi lebih lanjut mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Seto tentang kitab apokrif, lalu kemudian sumber-sumber kita belajar tentang 6 tokoh ini. Pak Seto, saya tanya dong. Kenapa selalu kalau dalam Injil selalu kan diceritakan bahwa Yusuf ketemu dengan Maria itu kan sebagai tunangan kan, lalu ada malaikat itu memberitahukan kepada Yusuf jangan takut bahwa Maria itu hamil dari Roh Kudus dan kau harus menerima itu. Kenapa begitu ceritanya Pak kalau dalam Injil? Bagaimana? Maksudnya gini, Wah, kan kalau dalam cerita Injil kan selalu ceritain bahwa Yusuf itu kan selalu ketemu diimpikan kan oleh malaikat kan bahwa harus menerima Maria sebagai istrinya kan, sebagai tunangannya kan Pak. Kan tadi mau ditunangin kan Pak itu Maria dengan Yusuf menunangkan Yusuf akan menunangkan Maria kan, betul betul kan Pak itu tadinya kan begitu Pak. Yusuf, Maria bertunangan dengan Yusuf itu di Injil. Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Oh, oke oke. Itu kalau di Injil boleh diperiksa di Injil Lukas dan di Injil Matius. Nah, yang di Protoevangelium itu jadinya menegaskan atau memperjelas apa yang ada di dalam Injil. Oh, begitu. Jadi gini, kan Maria bertunangan dengan Yusuf itu ya. Iya, Gimana sih kok bisa? Maria itu siapa? Yusuf itu siapa? Kok bisa bertunangan? iya betul. Nah, jawabannya Protoevangelium Yakobus tadi. Hmm. Oh, Maria itu anak Pak Yoakim sama Bu Ana. Kemudian kalau Yusuf lah, kalau umur sudah 90 tahun jangan tanya siapa bapaknya. Tapi dia adalah seorang duda. Lu kok bisa? Nah, ceritanya yang disampaikan di Protoevangelium Yakobus tadi. Jadi Iya Pak. dalam banyak hal ini apa ya? Kitab-kitab apokrif juga ini memperjelas, menjelaskan ya, membuat lebih eksplisit apa yang di dalam Injil kanonik tidak langsung dimunculkan.
Dulu saya pernah ada baca artikel bahwa Yesus pada umur 13 tahun itu Yusuf meninggal. Tapi saya lupa di mana gitu bacanya. Saya nggak tahu betul apa nggak betul, Pak. Jadi umur 13 tahun tuh Yesus umur 13 tahun, Yusuf meninggal. Jadi Yusuf itu juga anak yatim pada saat menjadi anak yatim kan, Pak. Karena kan Yusuf sudah meninggal kan. Yesus padahal baru umur 13 tahun. Saya pernah baca deh, tapi saya lupa di mana tuh, saya lupa, Pak. Ya harus Saya nggak tahu dicari benar apa nggak sejarahnya tuh. lagi. Karena kalau di sejarah Yusuf tukang kayu tadi, ya ini Yesus sudah gede. Oh, Jadi andai kata Yesus lahir, waktu bertunang kan Yusuf umur 90. 90, betul. Lalu waktu waktu Yesus lahir, Yusuf umur 91 gitu ya. Iya. Lalu Yusuf itu disebut di dalam teks meninggalnya umur 101, Oh, 111. Sorry. berarti 111. Berarti 21 dong ya. Yesusnya 21, 20, 21. 20-an, 20 Nah, tahun ya. itu saya banyak bisa mengatakan di dalam sejarah Yusuf tukang kayu. Nah, kita belajarnya sudah begitu. Ini sumbernya. Oh, oke, oke. Nah, jadi enggak, kita harus naik lagi. Bukan, saya pernah baca tapi nggak tahu di mana. Tapi sekarang saya baca dan ini sumbernya. Begitu ya. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, kita maju belajarnya. Iya. Pak Seto, saya tadi kelepak catatan Yerusalem, Antioquia, Sisilia, kemudian kota apa ya Pak? Yerusalem, Yerusalem Antioquia di Syria. di Syria, oke. Antioquia Syria, bukan Antioquia Pisidia. Antioquia ada dua ya. Iya, iya. Kemudian Alexandria Oh, Alexandria di Mesir, dan Roma Roma. di Italia. Iya, oke. Terima Ya, kasih Pak. itu 4 pusat kekristenan di Kristen. abad pertama. Kami persilakan Eh, Bapak Ibu kalau ada yang ingin. saya aja yang bertanya deh kalau nggak ada yang tanya. Tadi Pak Seto, sorry, satu Oh, lagi. Tadi Pak Seto bilang eh, tongkatnya Yusuf itu keluar merpati, Merpati. bukannya keluar bunga lili. Nanti kita akan lihat di kitabnya itu ya. Eh, Oke, baik, terima kasih. jadi sekali lagi kita nanti berbicara sudah dengan ini ya berdasarkan teks. Jadi Bapak Ibu bisa kok. Jadi kita bisa belajar bersama. Selain mempelajari 4 Injil, kita belajar kitab apokrif, tapi batasnya yang saya sebut dulu saja ya. Karena kitab apokrif itu banyak sekali, ya, kita pelajari yang kita perlukan, yang menolong kita untuk menjadi lebih paham. Nah, nanti Bapak Ibu bisa download Proto Evangelium Yakobus gitu ya. Nih, ini di Proto Evangelium Yakobus, ini di artikel 9. Lalu Yusuf membuang kapaknya keluar untuk menemui mereka, dan setelah mereka berkumpul, mereka pergi kepada imam besar, membawa tongkat mereka. Dan imam besar itu mengambil tongkat mereka semua, masuk ke bait suci dan berdoa. Dan setelah selesai berdoa, ia mengambil tongkat-tongkat itu dan keluar, lalu memberikannya kepada mereka. Tetapi tidak ada tanda pada tongkat-tongkat itu. Dan Yusuf mengambil tongkatnya terakhir. Lihatlah, seekor merpati keluar dari tongkat itu dan terbang ke atas kepala Yusuf. Dan imam itu berkata kepada Yusuf, engkau telah dipilih dengan undian untuk menjaga gadis Tuhan itu. Jadi Bapak nanti saya menjawabnya dengan menyebut ya, menurut Proto Evangelium Yakobus nomor 9
Nah, yang keluar dari tongkat itu merpati. Jadi kalau menjawab atau besok mau menjelaskan atau menjawab, jangan pernah sebut nama saya. Maksudnya kata Pak Seto. Enggak, saya enggak. Kalau saya ada di situ, saya akan pura-pura enggak kenal pasti. Karena saya sudah menyebut sumbernya loh ya. Dan kita belajar memang dengan sumber yang jelas. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Loh, kalau Bapak, kalau yang keluar dari tongkat itu bunga lili itu dari mana itu ya? Nanti kita lihat, saya akan cari dulu ya. Karena kalau di patung Yusuf selalu ada bunga lili di tangannya. Lili, kadang-kadang siku gitu ya. Ya, begitu, Pak. Iya. Masih adakah pertanyaan Bapak Ibu? Apa kaget jangan-jangan nih Pak Seto? Ah, begini Bahwa saudara. Sebenarnya begini loh. Gantian saya yang bertanya ya. Yang dari tadi awal saya pertanyakan itu, Bapak Ibu nanya begitu apa enggak itu. Jadi misalnya, ya saya tahu dari kecil nama orang tua Maria itu Yusuf dan Nana. Tapi kemudian kan saya bertanya, dari mana tahu itu? Nyari di Injil? Enggak ada. Sekolah minggu, suster. Ini sekolah minggu. Nah, ke sekolah minggu saya cari gurunya, sudah enggak ada gurunya. Iya. Nah, kan kemudian pertanyaannya, nah saya harus cari, ini dari mana yang seperti ini? Kalau orang lain mengatakan nggak ada di kitab suci, maka nggak bisa diterima. Nah, tunggu dulu. Nah, jadi saya berangkat sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan pribadi yang menyangkut tentang pengetahuan yang kita dapatkan di dalam gereja Katolik. Lalu ternyata jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adanya di kitab apokrif. Kitab apokrif itu tidak diakui sebagai kitab suci. Loh, iya, benar nggak diakui sebagai kitab suci. Nggak pernah dibacakan waktu misa, nggak pernah dikutip untuk pengejaran iman, tetapi kemudian, loh, kok masih ada hal-hal yang tetap terjaga, terawat, diakui, diterima oleh umat Katolik dan terus diberitakan. Nah, ternyata sumbernya dari situ itu. Jadi saya berangkatnya dari situ. Kenapa kok saya mengajak Bapak Ibu bukan hanya belajar kitab suci untuk mengenal tokoh-tokoh ini, tapi juga membuka kitab-kitab apokrif itu. Baik, kalau masih ada, silahkan aja. Permisi, Pak. Ya, silakan Ibu Helena. Terima kasih. Kalau jalan salib itu sumbernya dari mana, Girom? Karena di kitab suci tidak ada. Iya, jalan salib itu dari mana? Yesus jatuhnya berapa kali? Di untuk Tiga jalan kali. salib 3 kali. Nah, waktu jalan salib jatuh 3 kali ya. Iya. Terus dibantu sama siapa? Simon. Simon. Simon dari Simon. Kirene. Ya, itu waktu jalan salib Jumat Agung pagi masih begitu. Coba Bapak Ibu perhatikan waktu ini ibadat Jumat Agung. Ada nggak Simon dari Kirene? Enggak ada. Nah, Tidak yang ada. dibacain. Tidak ada. Di Injil tidak ada. Yang itu kan nggak usah. Bapak Ibu cukup mengingat waktu Pasion. Perhatiin Pasio apa enggak? Iya, iya, nggak ada, Ya, nggak ada. tidak ada. Nggak ada. Ada. Hah? Kalau ada lagunya gimana coba? Tidak ada. Tidak ada. Iya, tidak Tidak ada. ada. Pasti Ya, terus Yesus yang jatuh nggak nggak ada. ada Enggak juga. ada juga. Perempuan yang menangisi Yesus di Nggak ada, Pasion nggak nggak ada. ada juga. Nah, kemudian begini, dan eh, itu yang kadang-kadang merepotkan. Tapi kalau nggak memperhatikan sih nggak repot. Karena saya tunjukkan nanti Bapak Ibu jadi repot kok.
di Jumat di Jalan Salib, Yesus jatuh sampai 3 kali, ada perempuan yang menangisi Yesus, dibantu oleh Simon gitu ya. Giliran dengerin Pasio pas Jumat Agung, nggak ada tuh Yesus jatuh, nggak ada itu Simon, nggak ada perempuan-perempuan yang menangisi Yesus. Nah, kenapa kok begitu? Pasio dari Injil Yohanes, Pasio itu dari Injil Yohanes. Nah, kemudian Jalan Salib itu gabungan dari berbagai macam. Ada yang dari Injil, ada. Ternyata ada yang dari kitab apokrif yang tadi saya sebut itu. Yang ada Veronika itu. Veronika mengusap wajah Yesus. Perhentian keberapa itu? Aduh, lupa deh, Pak. Yang memulai semua ini siapa? Yang memulai ini Santo Fransiskus Asisi. Nah, sekarang begini. Yang istimewa di dalam gereja Katolik ya. Yang istimewa di dalam gereja Katolik. Itu adalah, ini kata yang gampang dulu, kontemplasi. Hmm. Apa yang dulu terjadi dengan Yesus, apa yang dulu dilakukan Yesus, itu sekarang dihadirkan kembali supaya umat, para pengikut Yesus, bisa memandang peristiwa itu. Dalam hal ini, Bapak Ibu, kita tidak berbicara tafsirnya bagaimana, konteksnya bagaimana, itu urusan lain. Di dalam gereja Katolik kita mengenal kata kontemplasi dan kemudian berkaitan dengan itu juga ada kata devosi. Waktu Jalan Salib, Bapak Ibu, ada khotbah apa enggak? Enggak perlu. Ada pendalaman Injilnya apa enggak? Enggak Enggak. ada. Bacaan-bacaan aja kan. Tapi bacaannya ada 2 bagian kan ya di setiap peristiwa. Iya, iya. Kok peristiwa? Kok salah rosario? Dalam setiap perhentian. Hentian. Di setiap perhentian ada 2 bagian. Bagian pertama itu urusannya memandang peristiwa. Ya kan? Oh, saya nggak ada puji syukur di sekitar saya ini. Tapi Bapak Ibu perhatikan saja, di bagian pertama selalu 2 bagian. Itu Iya. urusannya dengan memandang peristiwa. Hmm. Kemudian di bagian kedua ada refleksi, ada doa di situ. Iya. Dan nggak usah didiskusikan. Bukan waktunya diskusi, karena kita sedang berdevosi sekaligus berkontemplasi. Rosario itu juga kontemplasi. Kemudian yang lain lagi, Fransiskus Asi itu juga yang mulai bikin kandang di gereja itu. Kenapa kok dibikin kandang? Menghadirkan peristiwa kelahiran Yesus supaya umat bisa memandang peristiwa itu. Jadi gua Natal itu ya, itu dibangun di dalam gereja bukan dalam rangka membuat foto booth supaya orang bisa selfie di situ. Tetapi ya kalau nggak hati-hati jadi begitu. Iya. Jadi seolah-olah bikin foto booth, wah dengan background ini gua kelahiran Kandang. kan. Tapi dibuat supaya kita bisa memandang, menghadirkan peristiwa kelahiran Yesus itu, ya sehingga kita bisa belajar apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam peristiwa itu, dan saya bisa menyesuaikan diri dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian, kalau Jumat Agung, ada Jalan Salib tadi ya, tapi kemudian di Jumat Agungnya ada ibadat, dan dalam ibadat itu, kisah sengsara Yesus dinyanyikan. Dan kemudian perhatikan tentang ini loh, yang salib. Jadi Cium salib. Tuhan Yesus yang pas ibadat. Setelah Pasio itu acaranya apa? Penciuman salib. Buka sarung, Sebelum penciuman salib. buka sarung ungu. Jadi salib Yesus dipertunjukkan supaya umat bisa memandang salib itu kan. Iya. Iya.
Jangan-jangan Bapak Ibu yang pernah misa di luar negeri, waktu Jumat Agung nggak ada penciuman salib tuh. Tapi selalu ada salib Yesus yang ditunjukkan supaya umat bisa memandang. Gimana lagunya waktu membuka tutup salib itu? Lihatlah kayu salib. Oh, di lihatlah ya, sana. jangan nunduk. Eh, Lihat. ya, Iya. lihatlah kayu salib Nah, bergantung penyelamat dunia. di dalam gereja Katolik, Bapak Ibu, jadi begini. Ada urusan devosi, kontemplasi. Ya, tapi ada juga kesempatan untuk belajar. Yang kita lakukan sekarang seperti ini belajar. Tapi kalau sudah jalan salib, jangan ngobrol kayak gini ini. Pengetahuan, pemahaman ini sudah tersimpan di dalam memori kita. Menolong kita untuk bisa berkontemplasi dengan lebih baik. Nah, begitu, Bu. Nggih, matur nuwun. Masih ada kesempatan Pak Seto atau Ya, mau silakan. dilanjut? Iya, Silakan. silakan Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk bertanya atau mengkonfirmasi pengalaman iman atau pengalaman liturgi Bapak Ibu. Nanya Baik, Pak Seto, ada? Ya, Iya, kenapa silakan. dipilihnya Duda Pak? Kenapa nggak bujangan Pak gitu? enggak jelas, Bu. Kenapa Kenapa yang kenapa dipilih Duda? Yusuf Duda Pak? Kenapa nggak yang di bujangan? Bapak, Ibu, ini bukan nyari suami ya. Ini urusannya bukan cari suami atau pakai bahasa sekarang, ini urusannya bukan mencari jodoh untuk Maria. Nah, kalau sekarang begini, kalau Bapak, Ibu punya anak perempuan, sudah gadis, gitu ya, kemudian pacaran atau mau apa ya, dicarikan jodoh, kalau yang ngelamar duda, Ibu mau terima apa enggak? Saya nggak ngomong latar belakang lain-lain tentang kekayaan, kebaikan, enggak. Bujangan atau duda. Kalau yang ngelamar itu atau yang datang, yang pacaran sama anak ibu itu duda, wajah ibu tetap tenang, jadi gembira atau berubah jadi agak sedih. Jujur agak sedih, Pak, Ya, jujur. saya tidak minta Bapak Ibu mengharapkan. Saya hanya bertanya, seandainya, sama sekali saya tidak mengharapkan. Tapi saya mengembat pengandaian, kalau mau mencari jodoh, yang dicari pasti bukan duda. Yang dicari yang bujangan. Tetapi ini urusannya adalah mencari penjaga untuk Maria. Loh, kenapa kok harus dijaga, bukan dijodohkan? Di sini justru Bapak Ibu, kita tahu sejak awal gereja percaya Maria punya niat untuk hidup sendiri bersama Tuhan, alias selibat. Karena itu, Yusuf nomor 1, suami ini dalam arti penjaga. Ya, kalau gitu ngapain nggak dicari satpam aja? Lain lagi urusannya nanti. Belum ada satpam, Pak, waktu itu. Jadi kenapa kok bujangan? Kok bujangan? Kenapa kok duda? Karena bukan mencari jodoh. Kemudian yang kedua, kalau yang urusan menjaga ini tadi kan para imam yang menentukan. Tapi kemudian kalau kita amati lebih lanjut ya. Untuk urusan menjaga, untuk urusan tentang keluarga, tentang perempuan yang melahirkan, kemudian mendidik, menjaga anak, jawab apa adanya. Yang lebih pinter, yang bujangan atau yang duda? Duda punya anak. Yang lebih pinter dalam hal ini yang mana? Duda. Punya anak. Iya, Sudah karena pengalaman. pengalaman. Nggak bisa, itu setelah ikut KPP langsung jadi pinter ngurusi istri, ngurusi anak, kan nggak begitu kan ya. Jadi ketika menghadapi situasi begini, ini nggak panik. Dan nanti akan ketahuan ketenangan Yusuf.
ya, ketika menghadapi waktu-waktu yang sulit. Nanti kita perlu lihat misalnya gini lah, yang waktu eh, Yusuf harus membawa Maria ke Mesir itu kejadiannya pagi, siang, sore, malam. Malam ya. Tengah malam. Coba itu suami Maria itu ABG, waktu masih muda kayak gitu, malam-malam Jadi tidur. Nah, itu yang jadi jawaban saya yang pertama itu dari para imam. Jawaban yang kedua saya itu dari apa menyebutnya ya, memperhatikan peran Yusuf di dalam kehidupan Maria dan Yesus. Begitu, Bu. Pak, saya ada pertanyaan lagi boleh? Iya, Ya, silahkan. silakan. Ada dua. Yang pertama, mohon ini saya ingin konfirmasi betul enggak. Jadi kalau ditanya gua gua atau kandang hewan tempat Yesus lahir itu hanya cara untuk memandang, mengingatkan bagaimana Yesus lahir, kondisi saat itu. Jadi mau kandang atau mau goa tidak masalah, begitu. Karena di lagunya itu di gua, karena di gua. Itu di Lourdes, Bu. Apa gitu Di lagunya? Lourdes di gua suci terpencil gitu. Iya. Pokoknya lagunya kan anu gua. Kemudian yang pertanyaan kedua, itu di Injil dikatakan Yusuf akan meninggalkan Maria karena tidak ingin mempermalukan. Itu saya belum paham sampai sekarang. Ya, jadi datang di pertemuan berikut, saya yakin Ibu paham nanti. Ya. Oke, thank you. Yang pertama bagaimana itu? Yang Di pertama, gua di Lourdes. begini, kalau ini sampai sekarang ya, kalau Bapak Ibu ke paroki Kampung Sawah, paroki kami, Bapak Ibu tidak akan ketemu Gua Maria, yang ada Saung Maria. Karena begitu Bapak Ibu datang dan mengatakan Gua Maria, lalu akan disambung, lu siapa? Gitu. Kalau Gua Maria, lu siapa? Gue Maria. Gua bukan gue Pak, bukan gue. Betawi itu ada yang gua, ada yang gue. Nah, kan kemudian sekarang begini, Akhirnya. nanti saya berharap, saya berdoa Bapak Ibu semua punya kesempatan untuk pergi ke Bethlehem ya. Amin. Nah, begini, tempat-tempat di mana Yesus pernah menginjakkan kaki itu dijaga, ya, dijaga supaya tetap terjaga, terawat, tapi bukan dibiarkan seperti apa adanya. Jadi tempat yang diyakini sebagai tempat lahirnya Tuhan Yesus itu memang gua. Kemudian persis di tempat Yesus lahir itu dipasang bintang perak. Tapi di atas gua itu dibangun gereja besar sekali. Ya, loh kenapa kok gua bukan kandang? Nah, Bapak Ibu di sana kalau nyari bambu susah sekali. Memang ada bambu di wilayah subtropis. Nggak ada kan? Tapi kalau gua-gua di Bukit Batu itu banyak. Di sekitar Bethlehem itu ada kok gua yang bisa di orang 50 orang bisa masuk duduk di situ bisa. Ada yang seperti itu. Tapi gua yang diyakini sebagai gua kelahiran itu memang kecil. Kalau 10 nggak sampai 10 orang ya, itu bisa masuk kok. Kemudian Bapak Ibu pergi ke Nazaret, tempat yang diyakini sebagai tempat tinggal Bunda Maria, Yesus, Pak Yusuf itu, gua yang dimodifikasi.
Nah, kemudian ketika kita merayakan Natal untuk menghadirkan peristiwa kelahiran, memang dibuat gua, kandang. Kadang gua, kadang kandang gitu ya. Kenapa kok kandang? Kenapa gua itu lalu diasosiasikan dengan kandang? Karena ya di gua-gua seperti itulah para gembala bisa memasukkan domba mereka. Kalau pas musim dingin, kalau ada badai, masuk saja ke situ bisa muat banyak kok. Gua yang kadang dipakai manusia untuk berteduh, bisa juga dipakai oleh binatang-binatang ternak ya untuk berteduh. Oh. Jadi mulanya kandangnya itu ya gua atau gua yang dijadikan kandang. Hmm. Tapi setelah sampai di Indonesia, awalnya dulu Bapak Ibu tolong ingat-ingat waktu kecil ya, lebih sering melihat gua Natal atau kandang Natal. Kandang. Kandang Natal. Dari kecil, yang waktu kecil, waktu Bapak Ibu masih Gua. kecil. Kalau saya gua, Dari Pak. dari koran Nah, dibuat kalau dari ngomong dari Iya, koran pasti ngomongnya gua gua. kan. Iya. iya. Paling ada sedikit kombinasi pagar-pagar gitu. Ya, begitu. Itu maksudnya. Jadi ke sekarang dalam perjalanan waktu yang penting kandang deh. Lalu ada binatangnya, lalu nanti ada patung Bunda Maria, Yesus itu. Iya. Kalau nanti ya Bapak Ibu akan ketemu begini, dalam Hmm. soal kontemplasi, memandang peristiwa tadi ya, Bapak Ibu nanti akan ketemu, ini nggak logis ini. Sekarang begini ya, Bapak Ibu tolong ingetin ya. Malam itu Yesus lahir. Malam itu juga gembala-gembala datang, gitu kan? Iya. Tapi kemudian, kapan tiga raja orang Majus itu datang? Kalau di Gua Natal, itu malam itu juga sudah datang. Iya, ceritanya begitu memang sih. Ceritanya nggak gitu. Kan datang benar, langsung ada Sekarang, mukanya Pak, ada 3 orang Majus datang Pak. ya, tapi pertanyaannya, nah kalau orang gembala-gembala itu datangnya kan dari dekat, lari juga nyampe, Iya kan, iya. tapi orang Majus itu dari timur. Dari timur itu dari mana? Timur, Yerusalem ke timur, naik onta Jauh. dari Mesopotamia. Bisa nggak dari Mesopotamia satu malam dalam Oh, satu nggak mungkin. malam yang sama nyampe? Nggak bisa kan? Nggak mungkin. Jadi pertanyaan yang harus kita jawab nanti, kok kita ada bagian itu ya nanti. Nanti ya harus ketemu jawabannya. Jadi orang Majus itu ketemu nggak sama gembala itu? Nanti, tapi ya jangan sekarang. Nggak seru. Ya begitu. Begitu dulu ya. Saya kita kita Oke. bicarakan hal penting Siap. sekarang. Boleh tanya? Sudah dulu ya. Saya. Iya, dilanjut dulu aja nanti. Di lain Baik, kesempatan mungkin bisa. baik. Nah sekarang begini. 6 orang di dekat Yesus. Lalu Yesusnya sendiri itu siapa? Nah ini kan yang menjadi penting untuk mendapatkan perhatian. Yesus ini siapa? Nah, untuk menjawab Yesus ini siapa, Bapak Ibu, kita tidak bisa menggunakan kitab apokrif. Ini harus dari Injil. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu tolong membuka lebih dulu Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Wah, yang paling gampang diingat ini. Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Firman menjadi manusia kan? Ya, pada mulanya adalah firman. Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Adalah adalah Allah. Allah. Lanjutkan kalimat berikutnya. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Ya, terus Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan perhatikan, tanpa segala sesuatu dijadikan Oleh Dia, melalui Dia. Dianya itu siapa? Yesus. Allah. 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 Coba perhatikan, ulang lagi bacanya dari ayat 1 dah. Firman. 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 Pada Oh, firman mulanya itu adalah bersama. firman.
Firman itu Firman itu bersama dengan bersama Allah. dengan Allah. Firman Dan itu firman adalah itu Allah. adalah Allah. Terus, bersama Ia pada mulanya bersama dengan Allah. ya pada mulanya bersama dengan Allah. Terus, Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan jadikan tanpa melalui Dia. Dia. Nah, oleh dianya siapa? Yesus. Mana ada Yesus? Firman. 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 Terus, Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. jadi Segala amati, sesuatu. firman itu berperan di dalam penciptaan. Jadi mengingatnya gampang saja. Malam Paskah, Vigili Paskah. Allah berfirman, jadilah terang, terang jadi. Dengan apa? Bagaimana Allah mencipta? Dengan firman. Nah, begitu memahaminya. Kemudian, sekarang jadi jelas. Firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah, firman itu berperan dalam penciptaan. Lalu lihat ke ayat 14. Ayat 14. Ayat. Ini orang Katolik pasti hafal semua. Nggak mungkin nggak Firman hafal. itu telah menjadi manusia Ya, dan terus tinggal di antara kita. firman itu menjadi manusia, Dan tinggal tinggal di di antara antara kita. kita. Mana ada orang Katolik nggak hafal itu? Dan Jadi kita kalau telah ada melihat kemuliaannya. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Katolik nggak hafal isi kitab suci, bagian-bagian utama kitab suci hafal. Bapak Ibu malah bisa lebih sombong dari itu. Kami nggak hanya hafal, kami bisa menyanyikannya. Gitu. Nah, kemudian firman itu menjadi manusia. Bapak Ibu sekarang tolong mengingat yang sederhana. Di mana firman itu menjadi manusia? Di mana firman itu menjadi manusia? Di mana? Kandung Maria, kan, Pak? Tidak ada jawaban lain. Firman itu menjadi manusia di dalam rahim Maria. Iya, kandungan Maria, betul. Tidak ada lain. Firman itu menjadi manusia di dalam rahim Maria. Nah, kemudian berikutnya, firman itu menjadi manusia, lahir sebagai manusia. Dan kalau sudah lahir sebagai manusia, tidak ada kemungkinan lain. Dia juga mengalami kelemahan manusia. Kelemahan manusia. Bapak Ibu begini, tolong mengingat yang gampang saja ya. Kalau ada bayi lahir, seandainya dia dibiarkan saja, dia bisa bertahan hidup apa enggak? Oh, enggak lah, Pak, mesti disusui kan. Ya, Tarsan aja nggak bisa ya. Untung ada mama gorila. Tarsan. Jadi kalau ada seorang bayi lahir, kita belum pernah ketemu cerita bayi lahir lalu bisa bertahan hidup sendirian. Agak Harus gede sedikit, disusui. dia potong sendiri tali pusarnya gitu. Nah, itu contoh kelemahan manusia. Itu contoh kelemahan manusiawi yang dialami oleh setiap orang. Kalau begitu, kalau memakai bahasa yang sederhana, maksudnya yang umum dialami manusia ya, kehidupan bayi yang lahir itu bergantung pada ibu yang melahirkannya. Sekali lagi dalam situasi yang wajar, yang normal ya. Jadi kalau Yesus lahir dari rahim Maria, Yesus mengalami situasi yang seperti itu atau enggak? Ya iyalah. Jadi mengalami kelemahan seorang manusia. Kemudian kalau Maria yang melahirkan Yesus itu tidak ada di sekitar Yesus, tidak mengurusi Yesus, maka bagaimana mungkin Yesus, firman yang menjadi manusia itu bisa bertahan hidup? Walaupun nanti akan ketemu di Injil, satu Injil apokrif ya, Injil masa kanak-kanak tapi yang berbahasa Arab, yang mengatakan bahwa Maria itu melahirkan di bawah pohon kurma. Kemudian kitab ini nggak bicara tentang Yusuf, tapi bicara tentang ini Maria.
Kemudian ketika Maria pulang ke desanya, ke kampungnya, dia sudah menggendong bayi. Dan orang-orang kampungnya bertanya, bagaimana mungkin kau melahirkan padahal kamu tidak punya suami? Bayi Yesus yang digendong Maria, yang baru beberapa hari lahir, itu ngomong, berbicara. Nah, itu nggak ada di Matius atau di Lukas, itu adanya di Injil Apokrif. Nah, kalau masih bayi ngomong, apa nggak bingung yang dengar coba? Bayi baru umur beberapa hari lalu bisa bicara belain ibunya. Nah, kemudian sekarang begini, kalau begitu, kalau Yesus Firman yang menjadi manusia itu mengalami kelemahan manusia, kebayangkan sekarang peran dari Maria dan Yusuf. Kalau mereka tidak ada, jelas ini situasi akan sangat sulit. Dan Maria sebelumnya udah ditanya enggak? Ditanya kan? Bukan ditanya ya. Maria diberi tugas dan malaikat mengatakan, salam hai engkau yang dikaruniai. Jadi Maria diberi tugas untuk menjadi ibu dari Firman yang menjadi manusia itu kan. Ya, dari situ kemudian sudah menjadi jelas peran Bunda Maria. Tidak bisa orang mengatakan peran Maria itu hanya melahirkan Yesus. Melahirkan itu saja tidak bisa dibilang hanya melahirkan. Tidak bisa. Karena setelah Yesus lahir, ya Yesus hidup bergantung kepada Maria. Dan peran Yusuf yang menjaga. Nah, ketika lahir sebagai manusia, lihat, ada gangguan, ada bahaya yang mengancam, dan kemudian Yusuf mendapatkan tugas. Tugasnya apa? Yang benar-benar menjaga Maria, menjaga kanak-kanak Yesus. Dan kemudian kalau kita membacanya dalam tradisi Yahudi gitu ya, kita akan melihat juga peran Yusuf itu pasti ngajari Yesus baca. Seorang ayah punya tanggung jawab untuk mengajar anak laki-lakinya membaca. Jadi sekarang, kalau Yesus dibesarkan oleh Yusuf, sudah pasti dia belajar banyak dari Yusuf. Orang yang nggak banyak bicara, tapi berani mengambil keputusan, bisa memiliki pertimbangan yang memadai, bisa mengambil keputusan yang bijaksana dan punya keberanian. Tapi kemudian dari ibunya, Yesus pasti belajar tentang bagaimana menggunakan hati. Berapa kali kita menemukan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah, mereka, Maria dan Yusuf itu punya peran penting. Dan kemudian lebih lanjut begini. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Ngapain jadi manusia? Silahkan sekarang pindah ke Matius bab 1 ayat 21. Matius bab 1 ayat 21. Apa yang dikatakan di situ? Sudah ketemu Matius 1:21? Boleh saya baca? Silahkan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Baik, sekarang perhatikan nama Yesua. Bisa Yesua, bisa Yosua, bisa Yehosua. Dari dua kata, Yahweh dan Yasa. Artinya Yahweh menyelamatkan. Anak yang dilahirkan oleh Maria itu harus diberi nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan umat dari dosa. Amati
kalimat ini dan Bapak Ibu akan langsung menemukan ya, yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa itu pasti malah bukan manusia. Bapak Ibu bisa mengingatkan anak, suami, istri, sesama gitu ya untuk tidak berdosa. Mengingatkan untuk tidak berdosa bisa. Menegur ketika orang berdosa bisa. Tapi menyelamatkan atau membebaskan manusia dari dosa itu justru bukan pekerjaan manusia. Atau yang lebih jelas lagi, yang bisa membersihkan manusia, yang bisa membersihkan jiwa manusia dari dosa, itu jelas bukan manusia. Dari nama Yesus kita tahu siapa sebenarnya Yesus. Coba Bapak Ibu tolong cari di ayat berapa itu ya, ada Immanuel itu. Masih di perikop yang sama. Ayat berapa itu ada Immanuel? Ayat 23. 23. Coba baca coba. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Artinya, yang berarti Allah menyertai kita. baik. Immanuel itu tiga kata ya. Im itu berarti bersama atau dengan, itu im. An-nahnu itu kita. Jadi jadi membacanya, jadi harus lengkapnya im anahnu. Tapi dalam gejala bahasa kan im anahnu, jadinya imanu. Itu artinya bersama atau dengan kita. El itu Allah. Loh, Yesus disebut Allah beserta kita. Begitu kan? Yesus disebut Allah beserta kita. Nah, kalau begitu menjadi jelas juga siapa Yesus ini. Dari nama Yesus kita tahu dia yang menyelamatkan manusia dari dosa. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa itu hanya Allah. Kalau Yesus datang ke dunia, dia bertindak sebagai Allah yang menyertai manusia dengan tujuan untuk membebaskan manusia dari dosa. Ini tokoh utama di dalam iman Kristiani. Ya. Nah, kemudian sekarang begini. Sekarang silahkan mengingat Tuhan Yesus yang disalib. Bagaimana Yesus menyelamatkan manusia dari dosa? Caranya ya dengan mati di kayu salib. Pertanyaan yang sebenarnya lama sekali ya. Dari kecil saya sudah mengajukan pertanyaan, tapi waktu itu saya belum menemukan jawaban. Apa hubungannya mati di kayu salib dengan menyelamatkan manusia dari dosa? Karena dulu saya waktu kecil, mendingan sebenarnya semua manusia dibawa aja langsung ke surga. Selesai, nggak ada masalah. Itu waktu kecil saya mikirnya begitu. Nggak usah tinggal di dunia itu repot, resikonya berdosa. Harusnya Tuhan itu membawa manusia, membawa aku ke surga langsung, nggak usah melewati proses hidup di dunia lagi. Gitu. Nggak, tapi kan bukan itu jalan yang ditempuh oleh Allah. Nah, salib dengan pembebasan manusia dari dosa. Begini mengingatnya ya. Sebenarnya yang punya ide untuk menyalibkan Yesus itu siapa sih? Ini pertanyaan yang jarang diajukan. Yang punya ide untuk menyalibkan Yesus itu siapa? Orang Roma. Orang Yahudi kan, Pak? Orang Yahudi kan Jawabannya salibkan gitu kan? Iya. Jadi Ahli kitab. yang ada orang-orang Yahudi, para pemuka Yahudi membawa Yesus kepada Pilatus supaya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus kan?
Iya, betul. Tapi Pilatus memeriksa, Berdosa. tidak ada kesalahan yang dilakukan Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Para pemuka Yahudi nggak terima. Kenapa? Mereka tetap menuduh Yesus itu raja, Yesus itu mengaku raja, dia layak dijatuhi hukuman mati. Pilatus tetap nggak percaya. Sampai akhirnya terpaksa Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Dan hukuman mati yang diusulkan, yang diteriakkan oleh para pemuka Yahudi itu adalah salib. Nah, kemudian berikutnya, ini yang punya ide menyalibkan Yesus itu para pemuka Yahudi. Yang punya ide idenya dari mana? Lebih sulit lagi pertanyaannya ini ya. Oh, pemuka Yahudi itu dari mana gitu Pak idenya Nah, Pak? Dari mereka pemuka dapat ide Yahudi itu. dari mana? Oh, aduh, itu nggak tahu jawabannya Pak. Nah, ini jawabannya soal historis, soal sejarah. Ada peristiwa besar di di sekitar Roma ya. Bapak Ibu pernah nonton film Spartacus apa enggak? Ya zaman dulu sih lupa ingat. Ya, Spartacus. Jadi film yang bintangnya aja sudah Kirk Kirk Douglas kan. Itu aja Iya, kayak bapaknya Douglas. Michael Douglas. Itu film yang lama sekali. Tapi bukan itu urusannya. Pemberontakan para budak. Dan ketika para pemberontak ini ditangkap, pemberontakan ditumpas, para pemberontaknya ditangkap, mereka disalibkan. Dan penyaliban dilakukan massal di jalan menuju Roma. 6.000 orang disalibkan. Tapi kalau itu idenya, ya kejauhan lah. Ahli Taurat, orang Farisi mengacu kepada peristiwa Spartacus, kejauhan. Nggak mungkin gitu ya. Tapi begini, Bapak Ibu silahkan mengingat begini yang gampang aja ya. Yesus disalibkan, sebut saja tahun berapa? 30. 30. Oke, tahun 30 Masehi. Tahun 4, 4 tahun 4 sebelum Masehi. 4 sebelum Masehi. Jadi 34 tahun sebelum Yesus disalib. Kurang lebih seperti itu ya. Ada peristiwa pemberontakan oleh orang-orang Galilea. Pemberontakan dilakukan oleh orang-orang Galilea. Pimpinannya namanya Yudas. Pemberontakan bisa dipadamkan. Tapi 2.000 orang ditangkap dan kemudian disalibkan di sekitar kota Yerusalem. Nah, ahli Taurat, orang Farisi, para pemuka Yahudi, ya umurnya sudah lebih dari 34 tahun lah. Namanya ahli Taurat, tua-tua, itu memang sudah. Jadi mereka pasti tahu peristiwa penyaliban yang dilakukan Roma terhadap Yudas dan para pengikutnya, 2.000 orang di sekitar Yerusalem. Saya menduga dan saya yakin dari situ mereka mendapat ide untuk menyalibkan Yesus. Jadi mereka bilang kepada Pilatus, kalimatnya kalau dibuat lugas dan apa adanya, perlakukan Yesus seperti Yudas. Salibkan Yesus karena dia mengaku raja. Hanya bedanya, Yudas disalibkan bersama para pengikutnya, Yesus tidak. Nah, kemudian sekarang, yang punya ide ternyata para pemuka Yahudi. Idenya ternyata dari situ. Tapi kemudian kita lihat, Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa. Pertanyaan selek berikutnya ya, Yesus itu sebenarnya ditangkap apa enggak sih? Menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Beda kan ya, antara ditangkap dan menyerahkan diri. Bapak Ibu tinggal mengingat Pasio, jawab ini. Siapa yang saudara cari? Ya saya kan, Yesus saya gitu kan. Jawabannya apa? Akulah Yesus. dia. Akulah Hah? dia. Loh, Akulah siapa dia. yang saudara cari kok akulah dia? Yesus dari Setelah itu, Nazaret. Yesus Yesus dari dari Nazaret. Nazaret. Baru Yesus jawab, akulah 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 dia. dia.
Setelah Yesus berkata, "Akulah dia," apa yang terjadi dengan para prajurit? Jatuh Mundur. ke belakang. Mundur. Satu, mundur seperti terdorong, habis itu baru jatuh. Nah, itu kalau di Injil Yohanes. Kalau di Injil Matius, Yesus bilang kepada murid-muridnya, memangnya aku tidak bisa minta bantuan atau minta kepada Bapa supaya Bapa mengirim 12 batalion malaikat. Itu kalau di Injil Matius. 12 pasukan. Yesus sebenarnya tidak bisa ditangkap. Tapi yang ada adalah Yesus yang menyerahkan diri. Sekarang, tolong membuka Yohanes bab 10. Yohanes bab 10 ayat 17 dan 18. Sudah ketemu? Ya. Baik. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku. Aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku. Sudah. 18, tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini ngomongin nyawa tadi ya. Yang ada Yesus yang memberikan nyawa. Jadi Yesus bukan ditangkap karena celaka, karena nggak mampu melepaskan diri, tapi yang ada Yesus yang menyerahkan dirinya. Untuk apa? Sekarang ini kita ke Yohanes bab 3 ayat 16. Semua pasti hafal kalau ini. 3:16. Tapi bacanya dari 14 ya. Cari ular. Yohanes bab 3. Seperti Ularnya Musa muncul di ayat berapa? meninggikan ular, Pak. Ya, 14. Jadi sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus disalibkan, ya, itu seperti ular yang ditinggikan oleh Musa. Kalau kita memperhatikan ya, kisah ular tembaga ini, maka yang kita temukan di dalam kitab Bilangan itu adalah orang Israel berdosa karena tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Ya. Kemudian setelah itu Tuhan mengirimkan kepada mereka ular-ular berbisa yang memakut banyak orang Israel. Nah, kemudian orang Israel banyak yang mati. Terus apa yang terjadi? Mereka minta kepada Musa supaya berdoa supaya Tuhan menyingkirkan ular-ular itu. Mereka ngaku sudah berdosa. Nah, kemudian Musa diminta untuk membuat patung ular. Oh, sebentar.
Setelah ular tembaga dibuat, perhatikan yang diperintahkan oleh Tuhan. Setiap orang yang dipagut ular, kemudian memandang ular itu, maka orang itu tidak akan mati. Berdosa, kemudian dipagut ular. Gini, Bapak Ibu, sepanjang hidup Bapak Ibu mendengar, melihat ular, ada nggak ular yang memagut itu 2 kali? Oh, nggak ada, Pak. Sekali tok mati. Ada bisa ular, ada racunnya. Bisa sepercaya diri itu kan ular itu. Nggak ada ular habis memagut, terus pergi, terus mikir, Bagus. tadi bisa udah masuk belum ya? Enggak. Orang yang dipagut ular itu jelas ada dalam bahaya kematian. Nah, kalau orang ini memandang ular itu, maka dia akan selamat. Manusia berdosa. Yesus ditinggikan di kayu salib. Yesus menyerahkan dirinya dan mati di kayu salib. Yang memandang Yesus, yang percaya kepada Yesus, dia selamat. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Memandang ular, percaya kepada Yesus. Yang percaya kepada Yesus yang disalibkan, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Loh, kok bisa? Apa hubungannya percaya kepada Yesus disalib dengan memperoleh hidup yang kekal, padahal manusia berdosa? Dalam hal ini, Bapak Ibu, tolong cukuplah mengingat Yesus penebus. Yesus yang bertindak sebagai penebus. Bapak Ibu pernah jadi penebus atau belum? Belum lah, Pak. Masa jangan-jangan sudah, tapi nggak ngaku. Di antara Bapak Ibu ada yang pernah mengatasi masalah tanpa masalah? Nah, itu contoh menebus. Kalau pernah menggadaikan barang di pegadaian, lalu mengambil barang dengan menyerahkan mengambil barang dengan menyerahkan sejumlah uang, itu kan menebus. Baik, Oh, iya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membawa resep dari dokter, membawanya ke apotek, Bapak Ibu nyebutnya apa? Beli obat. Nebus. Iya, ya, tebus obat. Ya, nebus obat kan? Iya. Nah, itu namanya jadi penebus. Menyerahkan sejumlah uang ya untuk membebaskan obat itu, untuk membebaskan barang yang digadaikan. Kalau di zaman kuno, penebus itu juga bertindak sebagai penyelamat dari orang-orang yang dijual sebagai budak. Orang dijual sebagai budak. Saudara terdekat harus menyerahkan sejumlah uang supaya saudaranya itu dibebaskan dari perbudakan. Itu menebus dalam pengertian umumnya. Kemudian dalam pengertian keagamaan ibadah Israel, menebus itu sama dengan mempersembahkan binatang korban ya untuk menggantikan. Jadi maksudnya begini, contoh ya. Setiap anak laki-laki pertama itu untuk Tuhan. Anak laki-laki yang pertama itu untuk Tuhan. Harusnya jadinya anak itu disembelih, dibakar, kemudian itu cara mempersembahkan anak kepada Tuhan. Tapi itu kan nggak bisa dilakukan. Menyembelih, membakar bayi, nggak bisa. Sebagai gantinya, seekor anak domba disembelih dan dibakar untuk Tuhan. Itu namanya menebus. Dalam pengertian yang lebih lanjut, menebus juga berarti mempersembahkan korban supaya Tuhan mengampuni dosa seseorang,
mempersembahkan korban supaya Tuhan membersihkan orang tertentu dari dosa. Itu juga menebus. Nah, di kayu salib, Yesus bertindak sebagai imam yang mempersembahkan korban untuk menebus manusia. Menggantikan manusia yang harusnya dihukum mati karena dosa-dosanya. Jadi manusia berdosa, manusia yang harusnya dihukum, tetapi Tuhan Yesus menggantikan manusia menanggung hukuman. Kalau mau selamat, kalau mau peroleh hidup yang kekal, maka percayalah kepada Yesus. Itu yang kita temukan di Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 16. Karena itu Bapak Ibu, bagi orang yang percaya kepada Yesus, keselamatan itu adalah karunia, bukan upah, pahala, atau ganjaran. Jadi, kalau orang mau selamat, ini Tuhan Yesus menyelamatkan. Terima enggak Tuhan Yesus menyelamatkan kamu? Saya pakai bahasa Lukas ya, supaya gampang. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kamu. Kamu terima enggak itu? Kalau kamu menerimanya, maka percayalah kepada Yesus. Terima kebenaran tentang Yesus. Dan hiduplah sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Hiduplah menurut kehendak Kristus. Maka kamu akan selamat. Jadi itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus firman yang menjadi manusia itu mau melaksanakan perannya, mau melaksanakan tugasnya, diperlukan orang-orang yang bisa dikatakan mendukung Yesus melakukan tugas itu. Ya, jadi Maria dan Yusuf punya peran sendiri, melahirkan, menjadi ibu, mendidik, membesarkan, gitu ya. Kemudian Yohanes Pembaptis, ngapain dia? Dia memberitahukan kepada orang banyak siapa sesungguhnya Yesus itu. Yohanes Pembaptis menjadi penting karena menunjukkan kepada orang banyak, ini yang menyelamatkan kamu dari dosa-dosamu. Nah, kemudian berikutnya, setelah Yesus melakukan tugas penyelamatan, mati dan bangkit di salib, para rasul ya, termasuk Petrus dan Yohanes, ini sudah 3 tahun paling tidak hidup bersama dengan Yesus, sehingga mereka inilah yang ditugaskan untuk memberitakan karunia keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus. Jadi Yesus itu, Bapak Ibu, seumur hidup gitu ya. Seumur hidup. Kayaknya pergi ke luar negeri itu sekali ke Tirus dan Sidon. Hidupnya dia waktu kecil ke luar negeri juga sih, ke Mesir ya. Tapi bagian besar dari waktunya itu dihabiskan di Galilea. Tidak banyak tempat yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian setelah Yesus menyelesaikan pekerjaannya, ya sudah, Yesus kembali ke surga kan. Yesus tidak kemudian pergi kemana-mana untuk memberitakan dirinya, untuk memberitakan keselamatan, enggak. Tapi dia sudah mendidik murid-murid yang ditugasi untuk memberitakan keselamatan yang dibawanya. Nah, itu para rasul punya peran yang seperti itu. 2 orang yang akan kita diskusikan bisa disebut punya peran yang istimewa ya. Karena ya ada banyak hal yang terjadi dengan Petrus, ada hal penting yang dikerjakan oleh Yohanes. Lalu kalau Maria Magdalena, ini ngapain? Bapak Ibu, ini Yesus itu kan sering traveling ya.
Tapi nggak jauh-jauh. Ya Galilea, Yerusalem, Nazaret, Yerusalem, Galilea, Yudea. Dan Yesus punya, ini timnya banyak ini. Maria Magdalena itu termasuk yang menggunakan harta bendanya, uangnya, untuk membiayai perjalanan Yesus. Tuh, nggak nyangka gitu ya. Maria punya peran karena dia menggunakan harta bendanya untuk keperluan pemberitaan Injil yang dilakukan Yesus. Bukan sendirian, ada beberapa teman. Tapi kemudian menjadi penting ketika kita melihat Maria itu menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan berikut. Malam ini kita cukup sekian, dan kemudian untuk persiapan Bapak Ibu tolong membaca Lukas bab 1 dan 2, Matius bab 1 dan 2 juga.